Jadi nanti kalau misalnya kalian nengok setan, jangan takut. Aneh kalau orang nengok setan lari ketakutan. Padahal setan itu di mana? Di matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas dunia persetanan, ya kan? Jadi sebelum bahas dunia persetanan, kita akan jelaskan kenapa kita bisa melihat bintang. Bintang itu kan jauh kan? Tapi kenapa bisa melihat bintang? Karena cahaya bintang itu sampai ke bumi, ya, cahaya sampai bumi. Jadi kita bisa melihat. Karena cara kerja mata, ini ya, cara kerja mata itu, mata itu menangkap pantulan cahaya. Misalnya ini pantulan cahaya ini sampai ke dalam mata. Sampai mata, nanti sinyalnya dikirimkan ke otak. Dari otak nanti dikenali, ini bendanya, oh ini penghapus, ya kan, dikenali kan, ya, itu cara kerja mata dia. Dan kalau memang ini bendanya nyata, setiap orang penglihatannya hasilnya sama. Apa ini? Oh, ya kan? Oh, ini apa ini? Anggap apa ini? Nih, 3 ya. Jadi hasilnya sama. Kalau memang benda itu nyata, hasilnya sama, ya kan? Jadi mata itu menangkap. Nah, coba sini, Salman. Ya. Ini cara kerja mata ya, menangkap pantulan cahaya. Oh, sana sedikit. Dah ya, udah situ aja. Dah. Nah, bisa nangkap deh kan? Kenapa? Secepat itu memang Allah ciptakan. Mata itu teknologi canggih ya kan, Allah ciptakan. Jadi mata itu, dia nengok mata Salman tadi, nengok ini, penghapus dilempar. Begitu dia tangkap di mata dia, pantulan cahayanya, sinyalnya dikirim ke otak, diketahui bendanya penghapus. Langsung secepat itu otak memerintahkan apa? Memerintahkan tangan untuk menangkap. Dah, di sana. Untuk menangkap, ya kan? Itu cara kerja mata kita. Dan hasilnya kalau memang ini benda ini nyata, hasilnya akan bisa dilihat sama kalau memang ini nyata. Nah, ya, ini cara kerja mata kita. Sini. Lompatlah. Ya, bukan matu sana. Nah, bukan tan mantannya, tapi tan setan ya. Udah berapa lama jadi setan? 2 tahun. Ya. Jadi ini, ya kan? Bendanya nyata nggak? Ya. Kita tahu ini asli, setan asli atau bukan dari mana? Yang pertama, kalau memang ini setan prank, kan ada itu kan? Orang buat pakaian gini nakut-nakuti. Kalau memang ini nyata, pasti yang kalian tangkap dengan mata kalian, dari sini semua orang pasti nengok sama. Apa ini bentuknya? Pocong kan? Nah, ini pocong apa nih? Ini pocong merah namanya, karena ada merah-merahnya ya. Pocong merah. Hasilnya sama. Yang pertama, hasil semua kita bisa melihat dan hasilnya sama, kita bisa nengok. Yang kedua, bisa kita sentuh. Ya. Bisa kita sentuh. Kalau dilempar pun kena ini. Makanya kalau ada orang ngeprank, kita lempar batu aja. Kalau emang dia itu bukan hantu asli, pasti kesakitan dia. Dah ya. Terus kenapa masalah nengok hantu, nengok pocong? Kenapa ada orang yang melihat dan ada juga yang nggak nengok, ya kan? Kenapa coba? Tapi katanya sistem cara kerja mata itu menangkap pantulan cahaya, pantulannya cahaya diterima dari mata, dari sinyalnya dikirim ke otak, baru dikenali bendanya seperti ini. Nah, kenapa kalau hantu itu nggak semua orang bisa lihat? Kenapa? Karena rupanya hantunya nggak di sini, hantunya. Hantunya di mana? Di mata. Di mana? Di lensa mata. Pernah tahu nggak orang yang kena katarak? Orang kena katarak itu, dia di lensa matanya ada kayak lemak-lemak putihnya. Dia nengok sana, ada sesosok bayangan putih.
Nengok sini ada bayangan putih, nengok sana juga ada bayangan putih. Dia bilang sama kawannya, itu ada bayangan putih, nampak kau, katanya. Ah, mana ada? Nah, rupanya yang dia aja yang nampak, karena dia cuma dia yang katarak. Kayak gitulah orang yang bisa melihat hantu. Biasanya orang yang bisa melihat hantu, orangnya cuma dia aja, yang lain nggak bisa nengok kan? Karena dia di dalam dirinya ada hantu, ada jin yang mengalir dalam tubuhnya. Kata Nabi kan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam darah anak Adam sampai dia ke mata, dia membuat penampakan bayangan, ya kan? Jadi itu ya. Jadi kalau pertama, kalau memang ini hantunya nyata, hantu asli, ya, memang hantu ataupun jin. Yang pertama, dia hanya sebagian aja yang melihat. Itu pun karena di orang yang melihat itu ada jinnya. Yang kedua, disentuh ini nggak pernah ada. Biasa kan, makanya kenapa kalau film-film hantu itu, kenapa kalau diginikan langsung kayak nggak ada. Coba siapapun yang pernah melihat hantu, kalau ada melihat penampakan, coba gini kan, pasti nggak akan jumpa. Makanya ada orang mengatakan, kalau kita nggak takut sama hantu, maka hantu pun nggak berani nampakkan diri. Tapi kalau kita penakut, hantu semakin berani menakutin. Kenapa? Ya kalau kita berani, kan dia takut ketahuan. Kalau dia itu sebetulnya nggak nyata. Karena memang sifat mata yang Allah ciptakan untuk kita ini, setiap benda, bayangannya, pantulan cahayanya pasti ditangkap sama mata. Tapi kenapa nengok hantu hanya orang indigo aja yang bisa melihat? Kenapa? Cuma dia aja yang bisa. Dia kan ada di mata dia. Sama kayak orang kena sakit mata katarak, ya. Udah pensiun. Jangan jadi hantu lagi. Jangan suka ngeprank orang lagi, ya. Nanti kalau jumpa lagi tengah jalan, nampain lempar batu duluan nanti. Ya, itu menandakan hantunya palsu. Dah, tobat jadi hantu. Nah, itu masalah melihat setan. Kemudian itu sama kayak orang yang mendengar ada suara kuntilanak, ya kan? Ada suara kuntilanak. Itu biasanya nggak semua dengar, nggak semua dengar. Hanya kayak ada suara ketawa itu kayak kuntilanak. Wah, mana ada katanya, kan? Yang lain nggak dengar, cuma dia aja. Kenapa? Karena cuma di dalam telinga dialah yang ada apanya? Ada hantunya, ada jinnya, ya. Biasanya kalau dia itu indigo juga bisa dia dengarkan ada suara-suara dia, ya kan? Itu sama kayak, nah ini kita jelaskan nih, sistem cara kerja telinga. Telinga itu cara kerjanya dia menerima gelombang suara masuk ke telinga. Di dalam telinga itu ada namanya gendang telinga namanya. Kenapa dibilang gendang telinga? Ya memang kayak gendang itu, kayak kulit gendang itu. Nah, jadi dia kalau misalnya ada suara, dia bergetar itu. Gendang telinga kita itu. Di balik gendang telinga itu ada tulang. Tulangnya juga bergetar. Intinya sinyal daripada getaran tadi dikirim ke otak. Ya. Kalau memang suara itu nyata, setiap orang pasti bisa mendengar. Siapapun orangnya pasti bisa mendengar, asalkan dia telinganya masih bagus, nggak tuli, bisa mendengar. Tapi beda kalau misalnya dengarkan suara hantu. Hanya cuma orang indigo aja, ya dia aja orangnya bisa mendengar suara hantu. Kenapa? Itu sama kayak misalnya ada orang kemasukan semut di dalam telinganya. Yang lain nggak dengar, selangkah semut yang lain nggak dengar. Terus dia bilang gini, ada suara ini, suara gemuruh katanya, ya kan? Suara geluduk katanya. Kayaknya mau hujan ini. Mana ada, orang terang gini kok siang bolong, mana ada. Rupanya apa? Cuman di kuping dia yang ada semutnya. Itulah setan itu mengalir dalam darah anak Adam, dalam darah. Dia juga ada di dalam pembuluh darah yang ada di telinga. Makanya cuma dia aja yang bisa mendengar, ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang yang melihat setan, itu nggak ada yang bisa betul-betul melihat setan. Dalam kitab Ihya disebutkan, kata Imam Al-Ghazali, tidaklah seorang itu bisa melihat jin atau malaikat kecuali dengan nur kenabian, ya. Kecuali dengan nur kenabian bisa melihat jin. Jadi kalau ada orang yang mengaku melihat jin, sebetulnya dia nggak melihat jin. Bahkan Imam Al-Ghazali membuat perumpamaan supaya orang ini berpikir. Ada orang nengok jin, nengok hantu. Betul nengok hantu? Iya nengok hantu, betul nengok hantu.
Oh, udah oke. Kalau memang itu hantu, kalau memang itu setan, setan yang dilihat itu nyata nggak? Iya nyata, asli, aku yang lihat itu asli setan. Oke, kalau memang itu setannya asli, kenapa wujudnya bisa berubah? Pertama nampak cantik dia, rupanya habis itu ketawa cekikan langsung mukanya menyeramkan. Berarti mana yang asli, yang cantik apa yang jelek? Kalau memang itu nyata, memang itu asli. Tapi pokoknya itu asli semualah katanya. Ya udah, kalau memang itu asli, kenapa ada hantunya orang yang meninggal dunia? Ya, ada beberapa orang yang nampain di jam yang sama. Hantu yang mana yang betul? Hantu yang nampai si fulan atau yang orang sana yang nampain? Mana yang setannya yang orang meninggal tuh? Ya kan? Mana? Hantu mana yang betul? Kok bisa dia ada di dua tempat yang sama? Hantu yang di sini apa di sini yang asli? Nah, itu. Ini Imam Al-Ghazali membuat perumpamaan untuk menyangkal orang-orang yang mengatakan bisa melihat hantu, ya. Bisa melihat jin, ya. Jadi sebetulnya tidak ada orang yang bisa melihat jin. Sama kayak ada orang kesurupan. Kalau orang kesurupan itu, setan itu, jin itu sudah ada di dalam otak. Dia sudah mengendalikan. Sama termasuk kayak hipnotis. Hipnotis itu begitu di dalam otak ini kan ada 100 miliar sel saraf di dalam otak itu. Jadi begitu orang kena hipnotis, bisa kena hipnotis lupa dengan namanya. Ternyata ada 100 miliar sel saraf tadi yang di situ dikendalikan oleh jin. Ada bagian-bagian di dalam memorinya yang berusaha ditutupi oleh jin. Jadi dia nggak nampak dia lupa dengan namanya. Ya, pokoknya termasuk hipnotis, ya kan, kesurupan, itu jin ada di dalam otaknya, di dalam kepalanya. Jadi ini penjelasan bahwasanya kalau ada orang yang melihat jin sebetulnya itu nggak betul, ya kan? Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan dia melihat jin, maka syahadahnya, kesaksiannya nggak diterima. Maksudnya kalau misalnya ada satu kejadian, dia bersumpah menjadi saksi, nggak bisa diterima, ya. Karena dia sendiri dengan mengatakan dia melihat jin, dia sudah mengatakan kebohongan. Karena jin nggak betul-betul nampak. Karena mata kita, telinga kita sudah Allah ciptakan dengan mempunyai cara kerja yang begitu hebat. Jadi kalau ada yang orang nengok setan, tapi nggak semua yang nengok, berarti setan ada di lensa matanya, di matanya pokoknya lah, di situ dia. Kalau ada yang dengar suara hantu, cuman dia yang dengar, berarti di dalam telinga dia ada jinnya. Jadi mungkin cukup demikian ya, supaya kita paham. Jadi nanti kalau misalnya kalian nengok setan, jangan takut. Aneh kalau orang nengok setan lari ketakutan. Padahal setan itu di mana? Di mana? Di matanya. Dia takut nengok setan, tapi setan di matanya. Padahal sebelum dia nengok setan sudah merinding duluan. Waktu dia merinding, setan di mana? Sudah ada di pundaknya, sudah masuk ke pundaknya. Begitu dia nengok setan, baru setan muncul di dalam pembuluh darah mata. Jadi jangan takut ketika melihat setan. Di sana setan, takut dia lari. Setan itu sebetulnya sudah ada di dalam tubuhnya. Jadi nggak usah takut lagi. Dua aja. Kalau setan itu nyata, nggak semua bisa melihat. Tapi kalau memang setan itu setan prank ya, semua orang bisa melihat, ya, dan bisa disentuh. Itu ciri-cirinya. Jadi cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.